belanja dana operasional. Buat yang udah ngikutin Kang Deddy mah ketawa ngeliat ini karena di beberapa hari yang lalu kan udah rilis, nanti kita tayangin juga ya. Iya. Di konten katanya gaji tunjangan sebulan cuma 8 juta katanya, dikibulin rakyatnya katanya nih. Terus ada yang balas, aku lebih percaya KDM daripada media ini, makanya tuh. Iya. Gak biasanya, Iya. biasanya. Gak seperti biasanya. Pak KDM biasanya nggak suka dikawal berlebihan seperti itu. Ada apa gerangan gitu? Apakah sudah terhendus ada yang membahayakan keselamatan KDM? Lo sigap banget kan? Nyomang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang, Abu Bolos, Pakun Bobo, dua topi mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Nyo, Yes. Santuy People. Menarik ini nih, Santuy People. Nyo. Sepertinya dugaan teman-teman netizen beberapa waktu lalu gitu yang sempat coret-coret di komen-komen postingan yang ngebahas soal Jabar ya, khususnya netizen Jabar ya, yang menduga bahwa sepertinya Jabar Kang Deddy mau ditarget juga nih oleh para elit gitu ya. Elit yang mana ya, mungkin dugaannya elit-elit yang merasa tambangnya ditutup sama Kang Deddy, usaha pembabatan hutannya dihentikan gitu. Karena aku nggak ngerti gimana juntrungannya nih ya. Kalau kita lihat ya, satu hari yang lalu tiba-tiba naik nih ya dari pikiran rakyat. Tunjangan perumahan DPRD Jabar mencapai 89,5 sekian miliar, lebihi tunjangan DPR RI gitu kan. Wow, kalau langsung emosi langsung gimana sih Kang Deddy gitu kan. Tapi di sini sama KDM langsung diklarifikasi. Inilah manfaat gubernur konten ya, aktif di sosial media, jadi tahu gitu. Jadi bisa menyetop gitu ya. Nih, baca nih ya. Peraturan gubernur itu terbit pada tahun 2021. Sejak saya dilantik pada 20 Februari 2025 tidak pernah ada peningkatan tunjangan perumahan untuk anggota DPRD Jawa Barat. Artinya sekarang masih merujuk pada peraturan gubernur nomor 189 tahun 2021 gitu. Jadi kalau mau ngomel, kenapa ini DPRD Jabar tunjangannya gede banget, tunjangan rumahnya gitu. Jangan ngomel ke KDM, ngomel ke sebelumnya. Tanya tuh, titipin amarahnya sama Neng Lisa gitu ya. Tapi di sini langsung clear. Teman-teman netizen warga Jabar langsung, oh iya, oke, ya transparan gitu Kang Deddy langsung itu kan. Ya mungkin kalau kita menduga-duga ya, mau ngeduruk gedung sate nggak mempan karena Bapak Aing dateng gitu kan. Mau tetap ngegoreng permasalahan ojol nggak mempan karena berhasil mendamaikan gitu kan. Bahkan kalau kita lihat di sini teman-teman ojol, TNI, Polri dan warga masyarakat sekitar beberes ikut ngerapihin gedung DPRD Jabar gitu kan. Ya walaupun besokannya langsung dikotoran lagi sama dress code pink gitu ya, yang nggak tahu apa alasannya gitu ya. Tapi kan di sini bisa dibilang Jabar nih nggak kehasut nih kan sama Kang Deddy. Terus muncul isu tunjangan DPRD Jabar gitu kan. Ya untungnya langsung diklarifikasi nih meluncur. Ninyo, masih dari pikiran rakyat, katanya langsung dievaluasi nih, langsung siap ya. Kan di sini ada caption dapat gaji dan tunjangan fantastis, DPRD Jabar siap dievaluasi itu. Ya untungnya nggak yang nyari pembenaran ina ini gitu. Untungnya ya DPRD Jabar yang mungkin sudah di brief sama Bapak Aing atau kayak gimana. Langsung siap kita evaluasi, kalau nggak setuju ceki-ceki. Play. Pimpinan DPRD yang dipimpin langsung oleh Pak Ketua DPRD, para wakil ketua hadir seluruhnya, dan juga para ketua fraksi, 9 fraksi juga hadir seluruhnya. Kami membahas dan mencermati terkait dengan tuntutan desakan yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa maupun masyarakat Jawa Barat terkait dengan tunjangan perumahan yang diterima oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Nah, setelah tadi kami membahas, para pimpinan DPRD dengan seluruh ketua fraksi, kami bersepakat, kami siap tunjangan perumahan yang selama ini kami terima untuk dievaluasi. Dan tentunya karena
tunjangan perumahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD Provinsi Jawa Barat. Evaluasinya nanti akan dilakukan oleh Kemendagri. Kami siap. Clear harusnya ya. Jadi enggak yang ya kita kan jauh ini enggak langsung oh ya udah oke kita evaluasi udah selesai. Jadi nutup celah lagi tuh ya. Iya. Yang jadi pertanyaanku kenapa Jabar dikejar banget gitu ya? Baik itu gubernurnya ataupun DPRD-nya gitu. Kayak seolah mau ngadu domba sama masyarakat warga Jabar ya, tapi untungnya nggak kemakan, nggak kena warga Jabarnya ya. Aku jadi mikir apa gara-gara ini gitu meluncur? Nih, apa gara-gara ini? Kalau dugaanku ya gara-gara DPRD Jabar nggak pakai lama beserta gubernurnya langsung setuju soal RUU perampasan aset gitu. Nih, ceki-ceki. Play. Maka dengan ini kami pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat menyampaikan pernyataan sikap DPRD Provinsi Jawa Barat sebagai berikut. Untuk pemerintah pusat dan DPR RI. 1. Kami mendukung pengesahan rancangan undang-undang tentang perampasan aset koruptor. 2. Mendukung pengesahan rancangan undang-undang tentang revisi KUHP. 3. Mendukung penuh pengusutan hukum yang merenggut korban jiwa almarhum Afan Kurniawan secara adil dan transparan. 4. Mendukung pelaksanaan reformasi di Kepolisian Republik Indonesia. Yang kedua untuk pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Jawa Barat. 1. Kebebasan beribadah agar dilindungi dengan baik. 2. Mengatasi pengangguran dan permasalahan ketenagakerjaan. 3. Mengatasi premanisme dan pungutan liar. 4. Mengatasi kesenjangan ketimpangan pendidikan. 5. Menertibkan penerima kartu Indonesia Pintar yang tidak tepat sasaran. 6. Memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja informal melalui jaminan sosial ketenagakerjaan. Bandung, 1 September 2025. Kan sebenarnya manfaat semua ya, bahkan ditambahin pekerja informal dapat jaminan sosial, kesehatan baik pun tenaga kerja gitu kan. Tapi masih dicecer terus, korek-korek. Wah ini apa nih tunjangan rumahnya gitu, kayak mau mau dibentur-benturin gitu. Kemarin ojol warga masyarakat ini Polri udah bebersih, udah clear ya, kita clear, ayo kita fokus lagi. Tiba-tiba mama baju pink ngumpul nyampah gitu, ditegor sama Kang Dedi udah tuh, terus tiba-tiba naik lagi. Apa ini tunjangan? Mau ngebenturin apa gimana ini teh? Tapi untungnya DPRD Jabar ya berarti di sini menunjukkan keseriusannya tegak lurus gitu bareng sama warga masyarakat ya. Langsung ya udah oke kita evaluasi. Terus sebelumnya juga kan yang waktu sama Kang Dedi itu tunjangan ke luar negeri luar provinsi potong buat DPRD Jabar, terus Pemprov Jabar potong semuanya dikumpulin buat bantu nyuntik dana untuk asuransi pekerja informal, ojol, kuli, tukang kopi, tukang nyapu dan sebagainya gitu ya. Nah begitu sekarang dikejar lagi soal tunjangan itu langsung clear tuh, karena ya udah ayo evaluasi gitu. Jabar mah kalem sok pek wae mau apa evaluasi, ayo evaluasi gitu kan. Ternyata nggak cuman itu, dikejar lagi meluncur. Nih 1 jam yang lalu aku gak ngerti kenapa nggak update apa kayak gimana, masih dari pikiran rakyat. Ada rincian pendapatan dan tunjangan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Wah, rinciannya sebagai berikut. Ada belanja gaji dan tunjangan sekian, belanja gaji pokok sekian, belanja tunjangan keluarga sekian, sekian kesehatan, jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, belanja insentif atas, pemungutan pajak daerah, belanja dana operasional. Buat yang udah ngikutin Kang Dedi mah ketawa ngeliat ini, karena di beberapa hari yang lalu kan udah rilis, nanti kita tayangin juga ya. Tapi aku kan jadi mempertanyakannya gimana ya? Kalau mau highlight gitu, kalau kata Teh Rike tuh ya, yang waktu ngobrol di podcastnya Bang Netsu, highlight semua rata. Seluruh gubernur buka semuanya gitu. Pejabat, seluruh pejabat buka semuanya. Jangan tebang pilih, yang ini dibuka, yang ini enggak. Jadinya terkesannya ada apa nih kok tebang pilih gitu kan. Nah ini setahu aku yang beredar di persosmedan teh yang Jabar itu, Kang Dedi gitu. Tapi menariknya di komen-komen ya nggak mempan, warga Jabar nggak mempan di gini. Ini banyak bisa kita baca satu-satu ya. Ada dari Anonimus, 1 hari dia ngasih sekitar 200-300 juta per hari, bisa juga lebih secara pribadi. Ya nggak apa-apa juga gaji segitu juga kalau balik ke rakyat.
ada ready yang penting buat rakyat terasa. Eta pisan sorot kebijakan masih kecil itu dibandingkan Jakarta. Coba cek dong Jakarta skala luasnya lebih luas Jawa Barat tuh katanya ya. Dikorehan katanya dikorekin katanya korekin aja Jabar mah ada transparan. Nah ini nih ada yang mencoba menggoyang mungkinnya di konten katanya gaji tunjangan sebulan cuma 8 juta katanya dikibulin rakyatnya katanya nih. Terus ada yang balas, aku lebih percaya KDM daripada media ini, makanya dia nggak mau makan gaji buta, KDM mau kerja untuk rakyat itu. Gue lebih percaya Pak KDM soal gajinya. Iya. Kenapa ini tuh ya punten ya akhirnya jadi wajar kalau menurutku netizen menduga ini KDM Jabar lagi ditarget apa gimana nih? Iya. Dari gedung sate tiba-tiba gitu kan. Nah gedung sate mau diserang gitu kan. Iya. Terus udah damai. Tiba-tiba datang sekelompok nyampah-nyampah tuh. Terus tiba-tiba nge-up soal tunjangan DPRD, udah diklarifikasi sama Kang Deddy, terus pihak DPRD-nya juga siap evaluasi, udah sikat lagi sekarang gaji Kang Deddy. Makanya nih sebelum di-up nonton dulu. Iya, ini dah Kang Deddy yang selama ini udah transparan aja ya Mang, masih dapat kayak gini apalagi nggak transparan gitu. Tapi ya untungnya warga Jabar pede-pede aja dah, Bapak Aing mah transparan. Iya. Ini ada nih meluncur. Cus. Nih Nyo, mungkin udah terbaca strateginya kali ya sama Bapak Aing Haji Udin Wandet gitu. Makanya tiba-tiba yang di video 6 hari yang lalu ini tiba-tiba bikin soal pangkas perjalanan dinas sambil di breakdown sama Kang Deddy tuh take home pay dia tuh berapa sih gitu nih, ceki-ceki. Play. Untuk Pak Gub gaji tunjangan itu 1 bulannya 8,1 juta Pak. 8,1 juta tunjangannya itu gaji dan tunjangan segitu. Yang tunjangan beras, tunjangan istri Pak. Oh saya kan nggak punya istri Pak. Ya berarti tunjangan anak berarti Pak Gub. Tunjangan anak itu 8,1 per bulan. Segitu. Tuh. Terus perjalanan dinas? Perjalanan dinas posisi Pak Gub itu sebenarnya sudah mengurangi dari 1,5 ke 700. Anggaran perjalanan dinas saya kan dianggarkan dalam kota, luar provinsi. Sampai luar negeri Pak. Sampai luar negeri. Betul. Saya tiap hari ke luar negeri, Negeri Kaler, Negeri Kidul, Negeri Tengah. Nah itu berapa semuanya? Ya, dari awal sebetulnya ada sekitar 1,5 miliar. Nah, sudah dipotong. Minta dipotong, jadi 1 tahunnya 700 juta. Sekarang dari saya sudah kerja dari bulan Februari sampai dengan bulan September. Siap. Tanggal 1 nih sekarang. Tanggal 1 September berarti sudah 7. Kurang lebih 7 bulan dong. Hampir 7 bulan. 7 bulan, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September 7. Sampai 21. Nih baru hamil 7 bulan nih, Sekar. Udah 7 bulan. Udah habis berapa perjalanan dinas saya? Dari total 750 juta yang dialokasikan buat Pak Gub perjalanan dinas sampai dengan 6 bulan lebih atau 7 bulan tadi hanya 74 juta Pak. 74 juta. Jadi selama saya 7 bulan dengan kelilingnya saya abreng-abreng 74 juta. Ya kelilingnya kan tiap hari tuh Pak. Iya. Ya kan? Jawa Barat loh udah kekelingin semua. Siap. Semuanya 74 juta. 74 juta. Hampir 10% Pak. Nggak nyampe 10%. Jadi 74 juta. Iya, ke sana kemari 74 juta. Hanya habis 74 juta. Betul. Dan lain-lain bayar sorangan. Bayar sendiri maksudnya. Bayar naik pesawat bayar sendiri. Tuh. Ya kan sewa pesawat bayar sendiri. Ya sewa juga murah kan. Siap. Bayar sendiri. Betul. Jadi 74 juta. Iya. Oke. 74 juta. Jadi ada sisa berapa? Jadi kalau total 74 juta, sisanya masih ada sekitar 625 jutaan. Udah saya minta 25 juta aja. Apanya Pak Gub? Nah, itunya untuk perjalanan dinas sampai Desember. Jadi yang 600 jutanya mau ke sana geserin. Untuk asuransi anak-anak ojol. Siap. 600 juta Pak Gub? Ya udah kasihin. Saya mah 25 juta cukup sampai Desember. Siap Pak Gub. Catat Pak. Siap. Berarti saya punten ya. Gubernur yang teririt dong. Sangat irit Pak Gub. Sangat irit. 7 bulan hanya 74 juta. Biasanya saya boleh kalau nanya biasanya habis berapa? Saya nggak tahu juga Pak. Biasanya dulu berapa? Sebulan itu untuk pimpinan itu bisa untuk perjalanan dinas Pak ya. Kalau dulu terserah berapa rata-rata? Rata-rata sekitar 10 sampai 15 juta per bulan. Siap. Nah, 10 sampai 15 juta sebulan. 15 satu juta pimpinan, betul. Sebulan. Betul Pak. Dulu ya. Betul. Sekarang 75 juta sudah 7 bulan. 7 bulan Pak. Jarang nyerap kan saya kan? Siap Pak.
Padahal mobilitasnya tinggi. Iya loh. Nggak pernah Dulu 15. Ya secara mobilitas ya Santuy People yang Jabar deh menilai sendiri gitu. Ini ya tiap hari ke sana Tiap sini hari. gitu. Irit. Iya. Sombong mentang-mentang banyak duitnya ladang konten gitu ya. Lanjut lagi. kan saya kan. Siapa? Padahal mobilitasnya tinggi. Nggak pernah berhenti tiap hari. Berhenti nggak pernah minta ongkos saya. Tidak pernah. Karena sehari walaupun Bapak keliling tiga lokasi, hitungnya tetap Tetap satu kalau Bapak. Kalau berangkat. Ya saya keliling kan pagi-pagi Indramayu, siang Cirebon, Iya. sore Kuningan, Cuma satu hari. malam Majalengka. Itu tuh diongkosin berapa oleh negara? Satu kali uang hariannya 400. Pas 30. Oke. Jadi sejalan saya nih. Dengekeun sia sok kilu dahar di aing sia. Siapa? Ya kan? Cicing ya. Jadi pagi Cirebon, siang Majalengka, sore Kuningan, terus malam Ciamis. Itu sehari kadang saya kan 4. Itu teh saya diongkosin sama negara 400.000. 430. 430.000. Ya, uang harian sama uang representatifnya. Bensin Bensin mah sesuai dengan. Oke, kita. Yang ikut makannya berapa tuh? Berapa yang ikut makannya? 10 sampai 15. 10-15, ya kan? Ngeunah aja daharnanya. Ngeunah ada gratis itu. Siapa? Oke. Terus yang lain selain perjalanan dinas apa yang bisa digeserin? Ada Natura, Pak. Dicari lagi ada nggak yang bisa digeserin dari apa namanya ibaratnya hak yang biasa gue dapetin ada nggak yang bisa digeserin? Segitu udah kurang baik gimana masih aja ada yang coba-coba. Cari-cari. Iya, dugaannya yang ngincer ya, Iya. dugaannya ya. Natura apa? Natura itu makan minum Bapak menerima Bahan-bahan Pak, bahan-bahan mentah yang untuk diolah dan juga peralatan kebersihan Pak. Kayak sabun itu untuk 5 wilayah. Oh, oke. Itu berapa? Rencananya di APBD itu Bapak dialokasikan 1,8 miliar per tahun. Gede naker. Per tahun. Nah, sekarang baru dipakai berapa? Selama 7 bulan Bapak alokasinya 881 juta. Dipakainya 881 juta. masih. Tapi kan nggak dipakai saya. Enggak, itu untuk lima wilayah. kebutuhan 5 wilayah Pak. Ya kan Contoh, untuk dipakai rumah. untuk kebersihan. Iya, kebersihan. Bukan saya kan? Bukan. Di Pak. kantor. Saya mah teu pernah pakai sapu ge meuli sorangan. Oh, itu untuk kebutuhan kantor. Iya. Bukan saya kan? Bukan. Jadi untuk kebutuhan pemeliharaan kantor, beli sabun, Iya. beli sapu, Iya. ya kan? Terus kemudian ngelap-ngelap, Iya. ya kan semuanya untuk 5 kantor itu 1,8 miliar. sama 1,8 miliar untuk 5 nih. Kantornya juga jadi bagus-bagus kan? Bagus, ya. Karena itu adalah heritage. Betul. Ya kalau nggak didiamin sama gubernur, belum tentu bisa diurus. Betul. Ya kan? Nah itu baru kepakai. 881 juta. Oke, 881 juta. Kalau 1 miliar kuat nggak, Bu? Sampai Desember, cukup nggak? Kurang ya. Kalau 1,1 miliar cukup nggak? Dengan 5 wilayah itu teh sisanya 800 ya. Sisanya tinggal Sisanya 976. 100 jutaan rata-rata Pak per bulan. Oh per bulan, oke. Berarti 100 juta. September, Oktober, November, Desember 400-an lagi. 400 lagi, oke. 400 ditambah, 400 ditambah 881 Pak. jadi 1,2. 1,3. 1,221. 1, ya. Ya kan? Betul. Ya udah 1,225 aja nggak apa-apa karena itu bukan untuk saya, untuk pemeliharaan kantor. Berarti masih ada sisa. Ya, masih ada sisa berarti kurang lebih sekitar 575. Masukin. Siap. Nah ya, masukin, tambahin, ambil. Siap. Oke, terus apa lagi? Satu lagi Pak. Apa? Pakaian dinas. Berapa? Tapi dari murni pergeseran kemarin Dipotong, sudah dihapus. udah dihapus. Oh iya, itu habis ya? Habis, Pak. Jadi seluruh kegiatan saya ini tidak ada yang saya gunakan pribadi, Pakai dinas. ya kan? Betul. Tinggal yang saya gunakan pribadi adalah 8 juta. Boleh nggak kalau itu juga dikasihin? Waduh, Udah masuk. 8,1 juta Pak. Nah, saya nggak ngambil. Bisa aja administrasi, Pak. tapi tetap Bapak marah diterima dulu, tapi Bapak. dikasih gitu Pak. Tetap dimasuknya ke rekening Bapak. Iya masuk rekeningnya kan dikasihin lagi. Boleh Pak. Boleh. Nah, itu mah hak Bapak. Tapi kalau dihapusin nggak boleh. Nggak bisa Pak. Itu mah Aturannya begitu. aturannya. Emang masuk ke rekening saya, tapi oleh saya ditransferin lagi tuh. Iya, pasti gitu. Boleh Pak. Ya, itu gila loh. Kenapa ya?
dugaannya sih diincer itu biar goyang atau kayak gimana. Cuman ya mungkin Bapak Aing udah kebaca duluan gitu. Makanya di 6 hari yang lalu udah dijembrengin gitu. Jadi kalau sekarang kan ini baru naik sejam yang lalu nih. Nanti kalau misalkan rame-rame doorstop teman-teman wartawan, Pak itu gimana Pak soal gaji tunjangan gubernur gede banget segala macam. Lihat aja YouTube saya, udah saya jelasin itu berapa, itu buat apa gitu. Jadi silakan cross check dan kalau ada perbedaan deh tinggal pilih mau percaya mana gitu kan. Jadi aku setuju sama komenan netizen tadi ya, kalau mau fair play ya buka semuanya gitu kan. Kenapa apa namanya menjurus ke Jawa Barat doang, kenapa gitu. Dah yang ngikutin mah udah nggak ragu-ragu ya, jebret nih bantuan sekian juta pakai kantong pribadi gitu. Ya ini yang kayaknya bisa nggak dipotong-potongin punya saya gitu. Potong, buat apa potong-potongin? Jelas buat asuransi kesehatan sama ketenaga kerjaannya ini pekerja informal. Coba di provinsi mana pekerja informal dapat asuransi? Coba tolonglah. Tapi menariknya nih Nyo, meluncur dulu. Nih Nyo, menariknya ada salah satu kreator TikTok HB Media yang ngeh nih. Tapi nggak ngeh kayaknya. Dia cuma ngeliat nih, kenalin nih pengawal baru dari Korps Marinir katanya. Kang Deddy sampai dikawal sama marinir. Nah, netizen yang ngeh nih, kita lihat ya. Ini kan VT-nya di salah satu channel Kang Deddy, nanti kita play ya. Cuma di sini komennya ada yang ngeh nih, nggak seperti biasanya. Pak KDM biasanya nggak suka dikawal berlebihan seperti itu. Ada apa gerangan gitu? Apakah sudah terhendus ada yang membahayakan keselamatan KDM? Bahkan waktu awal-awal beliau menjabat sebagai gubernur juga sempat bilang bahwa beliau cukup dikawal Satpol PP katanya. Nah, itu yang akhirnya menambah kecurigaan, dugaan-dugaan teman-teman netizen. Karena yang ngikutin dari awal nggak mau lah gue pakai protokoler gitu kan. Tapi di yang perjalanan terakhir ke salah satu rumah sakit gitu sampai ada 2 marinir loh yang ibaratnya ngawal. Nanti kita lihat ya. Nih ada juga netizen yang menitipkan nih, tolong jagain KDM Bapak Aing ya Pak Marinir, jangan sampai lecet, dia punya orang sejabar katanya. Terus ada yang setuju banget, saya setuju pengawalan gubernur Aing harus diperketat karena ancaman dari orang-orang yang tidak suka itu semakin nyata. KDM adalah aset terpenting Jawa Barat saat ini itu. Iya, apakah karena kemarin ada upaya melukai gitu kan, yang lempar bambu ke arah Kang Deddy? Atau ya balik lagi dugaan awal netizen yang menangkap bahwa ini apa, Jabar lagi ditarget nih biar chaos gitu. Mengingat kemarin udah adem-adem aja, tiba-tiba muncullah truk-truk buang-buang sampah ibu-ibu gitu kan. Tapi biar nggak penasaran nih ya, loncat ke VT-nya nih, meluncur. Nih Nyo, di 23 jam yang lalu saat Kang Deddy mau menengok korban majelis yang roboh di Bogor nih ya. Ini bisa kita lihat ya. Ini nanti Mamang sambil stop skip ya. Ini bisa kita lihat nih. Tuh. Marinir yang nyetir mobil di belakang. Di depan juga. Di depan KDM bukan ya? Atau di belakang KDM. Tuh kan ini bisa kita lihat marinir kan? Iya. Oh di belakang berarti ya. 32 tuh. Sakit naon Ibu? Tusuk ketika. Oh, sakit. Tapi enggak lagi hamil. Enggak. Awalnya kram otot. Salpok, tapi enggak lagi hamil. Oh, karena ini ya. Rada gemuk kayak mama perutnya. Punya BPJS ada. Yang enggak ada. Kurang mana? Di nomor Bogor kabupaten. Tuh, perhatiin teman-teman marinirnya nih. Satu kampung. Awasin. Saya ada damangnya. Iya, soal. Iya carogena antosan gitu sing sakit. Tempel memang ya. Iya. Tempel. Bahkan lebih nempel dari siapa ini, Agung ya? Iya. Iya, kabar. Di sini. Banyak spekulasi dari teman-teman netizen ya. Ada yang menganggap ini perintah dari Pak Prabowo untuk jaga ini karena terendus sesuatu gitu kan. Ada juga yang bilang oh mungkin ditawarin gitu, mau nggak nih karena kondisi lagi kayak gini gitu. Tapi setauku
Bapak Aing mah dari awal juga ditawarin protokol yang super ketat gitu, embu nggak mau gitu. Tapi kali ini mau kemungkinan besar dari Pak Wowo, dari atasan, jagain nih kayaknya. Takutnya gitu, mengingat ada kejadian di Peru ya gitu kan. Ada yang sebelah sudah pindah ruangan dok Pak. Mana Pak Andi Pak? Dokter. Semuanya berapa yang masuk rumah sakit sini? 40. Yang ke RSUD 41 Pak. 41. Di sini 41. Rata-rata luka. Iya Pak. Tapi ada yang kemarin minta pulang atas permintaan keluarga Pak karena mau diurut. Patah tulang ada? Banyak Pak, patah tulang. Patah tulang. Tapi patah tulang di sini ditangani. Tapi ada yang minta pulang ya, dibetulin di tradisional. Satu ada anak di ICU. Sekarang berarti tinggal 3. Kalau kita percepat nih ya, terus dikawal ketat. Bahkan ya biasanya Kang Deddy kan dikerumunin gitu ya sama warga masyarakat, mungkin itu juga yang akhirnya dicurigai gitu, takutnya nanti kalau ada yang nyusup gitu kan nggak dan memang terbiasa deket gitu kan. Nah di sini tempel ketat terus. Yang aku salfok matanya nih saat jalan ya. Satu kapasitas. Mata ini. Tiba-tiba kan kita jadi rujukan. Teman-teman marinir ya bisa ngawasin scanning aja scanning. Iya kalau seperti itu berat kalau ditangani kabupaten. Liatin. Kita kan selama ini BUMD mandiri. Mandiri APBD baru akan ada tahun depan. Jadi makanya kita kemarin mencoba yang kita anggarkan 1 tahun itu kedua. Pokoknya berat di perencanaan. Perencanaannya, luang lingkupnya, perhitungannya, biayanya sewilayah. Terus di momen ini pun pas mana ya ditempel terus ini pokoknya ditempel terus. Nggak biasanya Kang Deddy seketat itu pengawalannya gitu kan, apalagi sampai marinir turun itu kan. Biasanya paling Agung dulu ya, Aji Mumu gitu kan pengawalannya, sama Made ya tim-tim kameramen aja gitu kan. Nah ini yang hari itu bisa 8 hari ini di sini. Iya. Kita juga pengen bayar. Boleh. Sok mana yang motonya? Jadi sini aja. Ayo. Sini aja sini. Mana yang motonya? Untuk para warga Jabar berarti mohon dimaklum dulu ya untuk sementara rada ketat protokolernya gitu. Gak bisa sembarangan nempel gitu sama Kang Deddy. Karena kalau inisiatif dia enggak deh kayaknya Kang Deddy nggak mau deh. Nah ini nih ada momen. Tuh. Iya. Gak biasanya, gak biasanya. Iya, dan biasanya juga Kang Deddy kan udah nggak apa-apa gitu. Cuman mungkin ya itu sih kayaknya ada perintah dari atas deh. Perintah dari atas deh kayaknya deh. Iya. Mungkin udah terendus atau gimana, nggak tahu nih analisa Santai People gimana. Di beberapa postingan TikTok sih kayak tadi yang kita play tuh ada yang menduga ini apakah udah terendus gitu, ini gubernur kesayangan Wowo nih, sikat aja nih gitu kan, macam-macam sih Wowo ganggu-ganggu gua mungkin ya. Mungkin. Ini Bapak kunaon, Bapak kok dipegang. Lagi ekstra ketat dijagain. Yang sendiri hebat. Jangan sampai kabur dari sini bawa ini. Cepat sembuh ya. Gila tuh. Ini Kang Deddy udah ngelawak nih, gak ada senyum-senyumnya, serem banget sumpah. Terus dikawal. Nah ini nih saat dikerumunin. Matanya. Fokus terus. Ya mungkin kejadian pelipis sobek juga kan itu mungkin salah satu ya akibat minimnya penjagaan gitu ya gitu. Makanya akhirnya mungkin atasannya Kang Deddy ya kan Pak Wowo nitip ke teman-teman marinir, jagain deh gitu kan. Kayaknya nih ngelihat angin-anginnya kayaknya mau digoyang nih gitu Jabar itu kali ya.
Fotonya kurang bagus, Bang. Penggemar Bapak seperti ini semua. Jadi kita belum berproses di daerah yang menjadi Kalau penyangga. protokoler Pemprov pasti makan ini nggak apa-apa, nggak usah. Iya. Ini kemungkinan dari pusat nih ngirimin buat dijagain. Beban sangat tinggi. Nah itu kemudian Ya kan? Gak biasa Kang Deddy dikawal sampai marinir gini gitu. Begitu rame langsung dipepet ya Mang ya. Terus juga aku ngasih clue tuh. Stop gitu kan. Gak biasanya, mungkin lagi dari pusat minta diperketat dulu nih. Gila ya analisa teman-teman netizen ya. Aku nggak ngeh loh sampai tadi ngelihat yang di Habo Media komennya. Oh iya ya. Haji Udin nggak biasa-biasanya dikawal seketat ini, apalagi sama marinir gitu kan. Bahkan waktu itu kan udah sama Satpol PP juga nggak apa-apa gitu kan gitu. Ini sampai marinir turun tangan gitu untuk ngawal. Iya, tadi aja begitu ada kerumunan rame gitu kan langsung dipepet. Iya. Mau foto Pak, mau foto Pak. Ini saya nanti WA Bapak. Baik ya. Baik Pak. 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 Salaman. Sehat Pak, sehat. Allah sigap banget kan. Pak ikut foto. Ayo sini. Sehat selalu ya Pak Asik. Sehat Pak. Ya potokin ya. Terakhir belum naik mobil sampai Kang Deddy bener jalan gitu dikawal. Kan tuh. Gimana Santi People? Menurut Santi People nih ya, kira-kira kenapa gitu ya dikawal ketat gitu kan? Bahkan Kang Deddy pun dari tadi kita lihat nggak ada yang udah nggak apa-apa, nggak usah enggak gitu kan? Berarti kemungkinan perintah dari posisi yang lebih atas dari Kang Deddy gitu ya, kemungkinan besar ya Bapak Presiden gitu kan? Untuk jagain gitu ya KDM gitu ya. Kemarin pelipisnya udah kena, itu geser dikit berapa senti kena mata tuh itu kan. Terus juga adanya upaya-upaya yang banyak yang menduga-duga nih ngapain nih ngorek-ngorek terus buat apa gitu kan. Kan udah clear ya dijelasin ya, tapi ya udahlah, warganya juga nggak mempan diprovokasi gitu. Iya ya, karena udah terbuka dari awal kan. Jadi ya udah tahu duluan sebelum mau di apa namanya, di framing ya. Iya. Kasarnya kalau sama Kang Deddy nih, pajak 1 triliun nih dikasih ke Kang Deddy dipegang, ya warga Jabar mah mayoritas ya percaya aja pasti bener dipakainya, dia mah duit sendiri aja dipakai buat bantu ini buat itu gitu, apalagi duit negara gitu kan. Tapi nggak tahu lah, namanya juga analisa abal-abal ya, kita mah sebagai netizen biasa ya. Kalau menurut Santi People gimana? Yang sering nonton kan, iya ya, Bapak biasanya kendor banget protokolernya, ini sampai marinir. Coret-coret ya analisa kalian, memang menunggu sambil menunggu Santi People menganalisa seperti detektif Conan gitu ya. Conan dong. Iya, sekarang mah kita meluncur ke PC Thanks. Meluncur. Nyo, super thanks dari 2 video kemarin kita ada berapa nggak tahu. Yang video pertama dulu ada 3 nih, ada dari Alfia Agatha. Selamat malam nyomong, aku mah nggak tahu nyomong kena prank. Suwe. Aing mah dari awal nggak terlalu percaya. Oke, tetap fokus ke tujuan. Oke, bikin gedek DPR jadi menteri. Kau jadi mau siapapun ikut kritik ya silahkan aja. BT video ini kepotong apa ada partuanya? Ada partuanya sengaja karena dipanjangin, takut ini kok terlalu panjang gitu. Ini Ibrahim. Mas terlalu pinter, lama kebingungan sendiri. Oke, Saninata kali ini mah udah keluar jalur melenceng dari masalah semula. Ditunggu loh ABB-nya ya. Nah, di part
2-nya sebenarnya klarifikasinya, sekalian kita lihat super thanks-nya juga meluncur. Terus. Nih di video kedua ada 4 nih. Alfi Agatha sepertinya menyimpan gondok tersendiri ya sama itu. Aku setuju sama kakak Jess. Itu juga aku heran, dan kemarin sempat mau DM Mamang buat nanya kenapa iya. Ih lainnya DM kamu mah. Banyak yang nanya-nanya info-info tukar pikiran itu. Bukannya pas demo ada hashtag kok tiba-tiba ada iya. tuntutan. Ini kita juga bingung kan. Iya. Kalau emang gak ada niat maka kenapa juga lu malah foto ya. Iya bener. Kemarin aku juga sempat kena bully juga nyomong perkara live TikTok bahas demo tapi gak ganti profil anjir, katanya gak kompak. Aduh. Itu mah mending diobrolin off cam aja lebih seru sumpah. Kalau off cam mah no filter ya. Nextnya dari HT7718. Thanks kalian berdua, always got the point analisanya. Terima kasih juga ya kalau cocok analisanya gitu. Kalau nggak apa-apa. Okawa, hello Nyemang, pingin nyapa aja nih. Kalau soal politik otakku nggak nyampe, pura-pura nggak nyampe. Semoga Nyemang siap selalu juga. Aku termasuk orang yang nggak ada feeling apapun sejak munculnya. Aku termasuk orang yang silent majority, dan buat sekarang aku masih percaya sama Pak Prabowo. Dan masih percaya Pak Bro. Ingetin atuh kalau Mamang rada-rada offset, ingetin di DM. Mang offset Mang, curiga nih. Kemarin ada beberapa juga gitu kan. Cuman jatuhnya rada telat ngingetinnya. Aing mah enggak apa-apa, ingetin omelin kalau perlu mah ya. Sip. Terima kasih dan habis. Terima kasih kepada para sultan santuy sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya ya dah. Mamang abu yang bolos karena takut di roll. Pakun yang ya masih bobodo tapi mangkok. Ciao dulu dan ciao.